Kembali kami lanjutkan, Bu Ellen, ini kan kemudian dilihat dari kesiapan dari angkutan mudik sudah dilakukan secara maksimal oleh Kemenhub seperti itu, ada rem cek seperti itu. Tapi untuk mencapai target zero accident, apakah cukup kemudian kita mempersiapkan dari segi angkutan mudik? Apalagi kemudian yang harus juga menjadi pertimbangan, apakah mungkin kemudian jalur mudiknya itu sendiri juga harus diperhatikan? Ya, kalau sebenarnya jalur mudik itu sangat penting dan itu tidak bisa mendadak. Ya, itu maksudnya jalur mudiknya jalan rayanya ya. Jalan rayanya itu kan harus dipersiapkan bukan beberapa bulan saja, tapi itu harus jauh hari. Dan kita lihat bahwa saat ini khusus Pulau Jawa itu sudah ada jalur yang bisa melalui jalan tol. Nah, jalan tol itu kan ada permasalahan lain lagi. Lebih baik mungkin dari segi tidak banyak yang rusak, tapi ada masalah sekarang jalan tol itu panjang. Sehingga ada masalah kecapean, orang kecapean. Tapi dari sisi jalannya sebenarnya dari segi infrastrukturnya bagus, sudah bagus. dipersiapkan. Ya, infrastruktur. Tapi yang menjadi tantangannya adalah kondisi fisik dari kondisi dari pengemudi. Kalau macet lebih lama lagi dia akan mengendarai kendaraan. Macet itu kan walaupun berhenti kan konsentrasi terus, apalagi di jalan tol kan, untuk pergi ke tempat istirahat masih jauh misalnya kalau macet. Kalau tidak macet ngebut, kecepatan tinggi. Jadi banyak juga persoalan ketika jalan raya itu sudah bagus, licin, geometriknya bagus. Kalau yang dulu itu ketika jalan tol itu belum tersambung, lebih banyak kita bicara soal infrastruktur di Pantura. Kondisi jalan masih sendiri ya. lubang, masih apa. Nah, walaupun PU itu sudah mempersiapkan juga dengan baik, jadi sudah dilakukan secara keseluruhan. Ya. Bu Ellen, secara timeline pengerjaan, apakah itu pemeliharaan ataupun perbaikan jalur mudik, sebetulnya seperti apa? Saya pengen tahu kenapa, karena beberapa hari yang lalu masih saja ada pengerjaan dari jalan-jalan yang rusak. Artinya mengapa ini berkesan bahwa ya dikerjakannya dekat-dekat hari H gitu. Secara timeline saya pengen tahu pengerjaannya seperti apa sih? Untuk pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pemeliharaan jalan rusak itu di PU sendiri, saya sendiri tahu persis itu sudah dilakukan rutin. Jadi itu sudah menjadi pekerjaan rutin, bahkan kontraktornya pun itu sudah bukan kontrak selesai itu, tapi kontrak bahwa misalnya 1 tahun itu dia harus dalam keadaan bagus terus, rusak dikit harus perbaiki, harus perbaiki. Jadi bukan hanya menjelang mudik, cuman ketika menjelang mudik media datang ke situ, jadi kelihatan gitu ya. Jadi berkesan bahwa pengerjaannya dilakukan padahal itu sudah dilakukan, tapi memang bertahap, artinya tidak seluruh kan jalan itu kan digunakan. Jadi kalau ditutup semuanya kan juga perekonomian kita kan selain mudik juga di luar mudik juga ada aktivitas ekonomi seperti itu ya. Banyak truk yang lewat, jadi memang sepotong diperbaiki, sepotong ya memang itu sudah rutin. Itu di seluruh Indonesia di balai-balai PU itu sudah melakukan pemeliharaan secara rutin. Baik, Pak Puji, ini kan mengenai jalur mudik memang nampaknya lintas kementerian, ada Kemen PU seperti itu. Tapi wilayah dari Kementerian Perhubungan untuk jalur mudik itu sendiri, karena target besarnya adalah zero accident pada saat arus mudik, itu seperti apa? Ya, yang pertama memang kita harus meningkatkan yang namanya sinergitas, ya, koordinasi, ya, komunikasi dengan kementerian terkait. Ini kita sudah lakukan, ya. Jadi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kementerian Perhubungan paling utama adalah bagaimana sarana prasarana angkutan umum itu sendiri, baik itu kalau misalnya di darat itu bus, ya, tadi sudah saya ceritakan, dan kemudian bagaimana prasarananya itu terminal, dan kalau mungkin itu kan bandara dan sebagainya, itu tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan. Plus ada tambahannya adalah Kementerian Perhubungan itu kelengkapan daripada rambu-rambu lalu lintas, ya, termasuk lampu penerangan jalan, ya. Nah, ini adalah merupakan yang harus kita lakukan bersama. Begitu pula kalau di Kementerian PU tadi sudah disinggung oleh Bu Ellen, ya, masalah bagaimana kelaikan jalan, ya, berlubang atau tidak, ya, apalagi ini kan musim hujan katanya nanti dari BMKG juga menyatakan gitu. Nah, itu Kementerian dari PU. Kemudian dari Kementerian Kesehatan sendiri juga sudah terlibat bagaimana pengemudi itu, ya, bisa lebih sehat dan sebagainya, tidak terlibat narkoba, itu kita dengan Kementerian Kesehatan. Nah, Polri utamanya juga. Polri itulah salah satu tugas beratnya, ya. Dia mengemban fungsi Kamsel Tip Carlantas. Waduh, itu apa itu Kamsel Carlantas?
keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas. Wah, Ini jadi rupanya Dulu mau jadi polwan. MC Polri. Jadi dari segi keamanannya bagaimana? Tidak hanya kemudian di terminal aja, Oke. di seluruh sentra transportasi. Nah, dari situ yang ingin saya sampaikan bahwa tanggung jawab kita selain tadi sudah bicara panjang lebar masalah moda transportasi, saya ingin menegaskan juga yaitu kaitan dengan masalah rambu-rambu. Ya. Nanti biasanya kalau itu jalur itu sudah padat akan dilakukan rekayasa lalu lintas oleh polisi. Oke. Nah itu adalah menggunakan jalur alternatif. Nah disinilah yang sering banyak keluhan bagi masyarakat. Ya. Begitu dia masuk jalur alternatif ternyata satu ya jalannya gelap. Ya. Ya. Kedua rambu-rambunya nggak jelas. Akhirnya dia kemudian menimbulkan masalah baru. Termasuk di situ mungkin ya rawan kecelakaan segala macam. Nah, ini sudah diantisipasi juga kemarin rapat kita dengan stakeholder yang lain Oke. untuk membahas itu. Nah, untuk itu tentunya saya juga harus tetap menghimbau kepada para pengemudi ya yang memang nanti dapat limpahan jalur alternatif ya harus lebih hati-hati. Tapi saat ini jalur utama mudik dan jalur alternatif kondisinya infrastrukturnya sama atau bagaimana Pak? Saya mendapat koordinasi dari Polri, ya. Kemudian saya juga mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Perhubungan baik itu yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Kondisinya sudah oke, sudah bagus. Dan instruksi saya, kalau memang toh itu portable sudah tidak siap lagi, ya yang kita sifatnya sementara menggunakan spanduk, kemudian himbauan segala macam, itu masih memungkinkan Baik. gunakan trouble. Termasuk salah satunya kita punya, tapi walaupun masih terbatas, ada 3 yaitu VMS ya, jadi variable message sign itu. Nah itu kita juga gunakan untuk di tempat-tempat yang rawan-rawan dari permasalahan lalu lintas. Oke. Itu salah satunya ya. Ya, baik. Kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Live Talk.